pihak Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah dibutuhkan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Thohiroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan bullying atau perundungan. Untuk permasalahan bullying ini, saya mendapatkan kasus yang dimana siswi ini mengalami pembulian di sekolah. Langsung saja ya, kita memasuki ceritanya. Nah, jadi siswa ini mengalami kasus korban bullying, sebut saja namanya Dian. Dian ini siswi dari kelas 3 SMA yang dulunya ceria dan aktif di sekolah. Namun, belakangan ini ia mulai berubah dan ia sering terlihat murung, malas masuk kelas, dan prestasinya pun menurun. Setelah beberapa kali diobservasi, terungkap bahwa dia menjadi korban bullying dari sekelompok teman sekelasnya. Setiap hari, mereka mengejek fisik dia dengan kata-kata menyakitkan seperti gendut dan lamban. Saat istirahat, teman-temannya pun sengaja menghindarinya dan mengajak orang lain untuk tidak berbicara dengannya. Bahkan dalam kegiatan kelompok, dia selalu diabaikan sehingga ia merasa tidak diinginkan dan semakin menarik di titik. Situasi ini membuat Dian enggan masuk sekolah dan kehilangan motivasi untuk belajar, dan ia juga mulai sering menangis di rumah karena ia merasa tidak berharga dan mengatakan pada orang tuanya bahwa ia tidak punya teman lagi di sekolah. Nah, kisah ini juga merupakan contoh kasus bullying terhadap remaja. Nah, selanjutnya bagaimana sih upaya kita untuk menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya, kita mengenai kasus bullying yang dialami Dian ini melalui pendekatan konseling individu. Yang cocok adalah pendekatan kognitif yang disebut behavioral therapy yang disingkatkan dengan CBT. Nah, CBT ini tuh mengacu pada kognitif behavioral therapy, yaitu suatu bentuk terapi psikologis yang berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku negatif menjadi lebih positif dan adaptif. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, mengubah pola pikir negatif sehingga contohnya seperti Dian ini mungkin mulai berpikir bahwa dirinya tidak berharga atau tidak disukai. Nah, jadi dengan CBT ini membantu Dian mengidentifikasi dan mengganti pikiran negatif tersebut dengan cara pandangan yang lebih positif dan rasional. Yang kedua, mengatasi emosi dan kecemasan. Contohnya seperti Dian merasa sedih, cemas, dan takut berada di lingkungan sekolah. Nah, CBT ini juga bisa membantu dia mengelola emosinya dengan teknik relaksasi dan pengendalian kecemasan. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Nah, jadi ini dapat melatih Dian untuk menghadapi situasi sosial dengan lebih percaya diri dan berani mengekspresikan perasaannya. Lalu ini juga membantu Dian merespon ejekan atau pengucilan secara efektif tanpa merasakan tertekan. Dan yang keempat yaitu mendorong perilaku positif. Nah, jadi guru BK ini dan Dian bekerja sama untuk menetapkan target atau pelaku yang bisa dicapaikan, misalnya berbicara dengan teman atau mengikuti kegiatan kelas dengan lebih efektif. Apa hasil dari upaya tersebut? Itu juga meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar. Semisal Dian ini mulai merasa lebih berharga dan percaya diri dengan pergaulan, lalu ia kembali termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif di kelas maupun kegiatan sekolah. Dan upaya ini juga ada pengurangan kecemasan dan perilaku menghindar, seperti Dian tidak lagi merasa takut atau cemas yang berlebihan saat berada di sekolah, dan ia pun mulai frekuensi absensinya tuh berkurang dan ia lebih nyaman berada di lingkungan sekolah. Lalu upaya ini ada perbaikan hubungan sosial dengan teman, seperti setelah sesi mediasi beberapa temannya Dian mulai berinteraksi kembali dengan Dian, lalu Dian berhasil menjalin hubungan baru dan menemukan teman-teman yang suportif. Lalu upaya ini juga dapat menurunkan perilaku bullying, seperti perilaku bullying menyadari kesalahannya dan berhenti melakukan intimidasi, dan sekolah juga mulai memantau dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif. Nah, pengalaman apa yang berharga yang bisa kita petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, kita belajar bahwasannya hubungan yang baik dan penuh kepercayaan dengan siswa adalah kunci agar mereka mau terbuka dan merasakan nyaman bercerita. Setiap siswa memiliki kebutuhan emosional yang unik dan kesabarannya sangat diperlukan. Lalu penanganan masa bullying memerlukan kerjasama. Nah, semua pihak juga termaksud guru, wali kelas, dan orang tua juga
mereka titik koordinasi yang baik, proses pemulihan yang berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dan saya juga menyadari bahwa peran guru BK tidak hanya fokus pada konseling individu, tetapi juga pada pencegahan dan edukasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying. Pengalaman ini juga mengajarkan bahwa mendampingi siswa dan mengembangkan keterampilan sosial dapat mengubah pola pikir mereka, dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Nah, saya semakin memahami nih betapa besarnya dampak bullying ini terhadap mental, akademik, dan sosial siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru BK untuk tanggap dan memberikan intervensi sejak dini sebelum masalah semakin parah. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kasus bullying ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.